Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Haji Ali, NIM 1921021. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya mengenai adab-adab bertamu dan berteman dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode ceramah digabungkan dengan metode tanya jawab. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Untuk itu, silakan kalian simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi adab-adab bertamu dan berteman dalam kehidupan sehari-hari. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Cahaya Hadir. Alisa Hadir. Candy Hadir. Jadi hadir semua ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi dengan judul adab-adab bertamu dan berteman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, apa materi kita hari ini? Adab-adab bertamu dan berteman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adab-adab bertamu dan berteman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, bertamu itu merupakan menyambung silaturahmi. Nah, silaturahmi ini merupakan suatu amalan mulia dalam Islam. Silaturahmi juga dapat menyebabkan seseorang masuk surga. Nah, silaturahmi ini juga membuat seseorang tidak akan putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, kita sebagai seorang Muslim hendaknya mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu karena kenapa? Tidak tahu, Bu Guru. Karena yang beliau contohkan dapat membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bu Guru, apa saja adab-adab bertamu menurut Rasulullah? Nah, jadi adik-adik, adab-adab bertamu menurut Rasulullah itu ada 9. Yang pertama, meminta izin maksimal 3 kali. Nah, ketika kita bertamu kepada tetangga, teman, saudara, ataupun siapapun itu, kita hendaknya meminta izin maksimal 3 kali. Caranya bagaimana? Dengan mengetuk pintu 3 kali. Kita ketuk pertama kali, tidak ada jawaban. Ketuk lagi kedua kali, tidak ada jawaban. Ketiga kali lagi kita ketuk, masih tidak ada jawaban. Nah, itu kita diharuskan untuk pulang. Yang kedua, mengucapkan salam dan meminta izin masuk. Yang ketiga, ketukan yang tidak mengganggu. Jadi ketika kita bertamu dan mengetuk pintu tetangga kita, jangan mengetuk pintu terlalu keras karena itu bisa mengganggu pemilik rumah dan tetangga yang ada di sekitarnya. Yang keempat, tidak mengintip. Karena kenapa? Karena hal ini ditakutkan kita akan melihat yang tidak seharusnya kita lihat. Yang kelima, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Nah, jadi ketika kita mengetuk pintu rumah, jangan berdiri menghadap pintu masuk karena itu bisa menghalangi pemilik rumah ketika membuka pintu. Nah, yang keenam, pulang kembali jika disuruh pulang. Jadi adik-adik, ketika kita bertamu dan pemilik rumah menyuruh kita pulang, jangan memaksa untuk bertamu. Kita harus segeralah pulang. Yang ketujuh, menjawab dengan keras jika pemilik rumah bertanya siapa. Jadi adik-adik, ketika pemilik rumah bertanya siapa, kita harus menjawabnya dengan lantang. Misalnya, Cahaya bertamu ke rumah teman. Terus ibunya bertanya siapa. Nah, Cahaya harus menjawab, saya Cahaya, begitu. Jangan diam saja, itu tidak sopan. Yang kedelapan, tidak membicarakan keburukan orang lain. Jadi adik-adik, ketika kita bertamu ke rumah teman, tidak boleh membicarakan keburukan orang lain karena itu tidak bagus. Nah, yang kesembilan ini membawa oleh-oleh jika tidak memberatkan tamu.
Selanjutnya yang akan kita bahas adab-adab dalam berteman. Nah, dalam Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur adab-adab berteman dan batasan dalam berteman. Berteman sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Teman yang buruk akan memberikan dampak negatif dalam kehidupan seseorang. Nah, sebaliknya manfaat yang besar akan kita dapatkan jika kita berteman dengan orang yang baik. Nah, adik-adik, dalam berteman ini ada adab-adabnya. Adab berteman yang pertama yaitu mencintai dan menyukai teman. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Manusia itu adik-adik harus tahu ya, merupakan makhluk sosial. Ada yang tahu apa itu makhluk sosial? Masih membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, masih membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi, manusia itu tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari orang lain. Contoh saling menolong dalam berteman yang pertama itu meminjamkan pensil kepada teman. Ada yang tahu apa lagi? Membantu membersihkan kelas. Ada lagi? Membersihkan jalan, piket kelas, dan bergotong royong. Nah, yang ketiga itu dilarang atau jangan kita mencari kesalahan orang lain. Nah, ketika kita berteman, jangan kita mencari kesalahan-kesalahan dari teman kita. Yang keempat, berbicara dengan lemah lembut. Nah, kita sebagai orang muslim hendaknya berbicara kepada teman dengan lemah lembut. Yang kelima, mengucapkan salam kepada teman. Jadi kalian sudah mengerti adab-adab dalam berteman? Sudah. Sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu manfaat-manfaat bertamu dan berteman menurut Rasulullah SAW. Nah, manfaat yang pertama itu memperluas rezeki. Yang kedua, memperoleh keberkahan. Yang ketiga, dapat mempererat kasih sayang. Yang keempat, memperpanjang usia kita. Dan yang terakhir, melatih rasa syukur. Ibu rasa sampai di sini saja pembahasan kita hari ini. Ibu pikir kalian semua sudah mengerti dengan pembahasan kita, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kehidupan kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini adik-adik. Minggu depan kita berjumpa lagi dengan materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.